Halo, shalom semua, shalom alaikum, assalamualaikum, dan shalom kebajikan, salam kebaikan, assalamualaikum bagi semuanya. Kembali lagi di channel Nasrani Indonesia bersama dengan saya Aldo Tulungalo. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bedah buku. Ya, kalau saudara-saudara lihat di layar ya, judul buku yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini ya, judulnya adalah Sapiens, yang ditulis oleh Yuval Noah Harari, A Brief History of Humankind. Jadi di dalam bahasa Indonesia ya ini bukunya ya, Sapiens, riwayat singkat umat manusia ya. Kalau beli versi bahasa Inggrisnya ini di Tokopedia ada yang jual sampai 340.000 ya. Sayang ya kalau saudara-saudara mau beli. Di bawah video ini ada link untuk mendownload buku ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Buku ini cukup tebal ya. Ada 500 sekian. Ya, 525 lah ya, cukup tebal halamannya. Di sini rekomendasi dari Barack Obama, dia bilang gini, menarik dan provokatif, membuat kita sadar bahwa kita baru sebentar hadir di bumi ini, bahwa pertanian dan sains baru-baru saja ada, dan sebaiknya kita jangan menganggap enteng semua itu. Lalu dari Bill Gates, dia bilang seperti ini, saya bakal merekomendasikan buku ini kepada siapapun yang tertarik dengan tinjauan yang asik dan menarik atas tahap awal sejarah manusia. Anda akan susah berhenti membacanya. Jadi emang benar ya, begitu saya beli buku ini di Gramedia, walaupun buku ini tebal ya, tapi ini seperti novel. Padahal ini adalah kumpulan dari banyak jurnal ya, banyak riset dijadiin satu gitu. Kalau kita baca riset-riset arkeologi gitu ya, paleontologi ya, antropologi, itu terkesan membingungkan atau juga membosankan gitu ya. Tapi begitu baca buku ini sama si Harari ini, itu dibuat jadi satu narasi yang jadi bagus gitu ya. Oh, jadi seperti ini nih kita. Nah, buku bagus ini ya berkaitan dengan agama, sains dan juga sejarah. Oleh karena itu, saya mau bedah di sini untuk rekan-rekan sekalian. Baik. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan buku itu, saya akan share siapakah penulisnya. Ya. Beliau adalah Yuval Noah Harari, lahir di Haifa, Israel, 1976. Beliau masih hidup ya, dan sering di interview di masa pandemik corona ini ya. Mendapatkan gelar PhD dari Universitas Oxford pada tahun 2002. Sekarang menjadi dosen di jurusan sejarah Universitas Ibrani Yerusalem. Jadi memang ini bukan ece-ece lah gitu ya. Dapat rekomendasi dari Barack Obama dan juga dari Bill Gates, itu suatu yang luar biasa pastinya gitu. Oke, apalagi yang saya mau bahas di sini dijelaskan juga ya oleh Jared Diamond, penulis Guns, Germs and Steel, peraih hadiah Pulitzer. Dia bilang gini, Sapiens mengulas persoalan-persoalan terbesar dalam sejarah dan dunia modern dengan kata-kata yang kuat menancap dalam benak. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Karena ini ada hubungannya sama agama yang kita anut pasti. Ya. Oke. Ini berhubungan dengan evolusi. Kalau saudara lihat di link sini ya, saya keluar dari buku dulu ya.
edubio.info ya. Ini memang website edukasi ya. Bukti-bukti teori evolusi. Jadi banyak yang bilang ke saya kalau evolusi itu kan cuma teori gitu. Nah, definisi teori orang awam dan teori di dalam scientific ya itu berbeda. Kenapa? Karena yang disebut teori adalah kumpulan hipotesa, kumpulan dugaan-dugaan yang melalui suatu riset dengan metodologi tertentu ya dan sudah menghasilkan kesimpulan. Jadi itulah disebut teori. Jadi dugaan-dugaan yang sudah diproses ya, yang sudah mengalami proses saintifik ini diuji ya, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Itu adalah teori. Jadi bukan teori yang dianggap ini cuma teori pandangan tebak-tebakan gitu. Bukan seperti itu. Oke. Nah, teori evolusi ini sudah sekitar 161 tahun ada di Indonesia, ada di dunia ini ya, karena pencetusnya pertama si Charles Darwin ya, itu mencetuskannya. Charles Darwin sendiri adalah orang Kristen tadinya, tapi begitu mendalami sains ya, akhirnya dia berpikir, waduh, agak susah mempertahankan imannya. Dia tidak ke ateis, tapi dia ke agnostik. Jadi dia nulis surat sama kekasihnya ya, dia jujur sama kekasihnya. Sebelum menikah kamu harus tahu kalau saya ini masih percaya sama Tuhan tapi bukan Kristen. Jadi, nah bisa dibilang beliau ini jadinya agnostik gitu. Bagaimana dengan keyakinan saya? Setelah membaca buku ini, saya tetap meyakini kalau Tuhan itu ada dan Yesus Tuhan. Saya meyakini juga Trinity ya, tidak bergoyang ya. Nah, di website ini ya, itu dijelaskan bukti-bukti evolusi. Ya. Jadi emang evolusi ini bukan sekedar isapan jempol dugaan semata, enggak. Ya, adanya variasi individu dalam satu keturunan. Coba ngaca deh. Ya. Atau lihat anak kita, wajah ayah kita sama enggak? Oh, beda kan ya. Nah, kalau berbeda itu artinya telah mengalami evolusi walaupun minor, bukan mayor. Jadi di dalam satu spesies masih gitu. Terus adanya petunjuk fosil. Ya, ada yang tanya buktinya mana gitu. Ya lihat aja ke museum di Sangiran di Jawa sana, kita bisa lihat itu fosil seperti apa. Nah, kebetulan uskup saya ya itu memiliki ayah. Uskup yang ada di Australia memiliki ayah namanya Uskup John Ward. Beliau sudah meninggal. Nah, beliau ini yang mendirikan museum arkeolog pertama di Inggris. Lalu museum itu pada saat keuskupan berpindah ke Australia, dibawalah museum itu ke Queensland. Jadi di sana masih ada museum arkeologinya. Oke. Jadi dengan mendatangi museum kita akan bisa lihat gitu, oke, terjadi memang evolusi, memang benar-benar nyata. Lalu adanya homologi organ-organ tubuh. Jadi di antara satu spesies sama spesies yang lain itu ada kemiripan ya. Memang asal usulnya itu kelihatan begitu kita melihat organ-organ tubuh ini. Lalu adanya embriologi perbandingan ya pada masa penyatuan ovum sama sperma, lalu kan jadi embrio kan. Nah, embrio spesies kita nih manusia sama yang lain itu di sini ada ikan ya, salamander, kura-kura, kelinci ya. Manusia itu ada kemiripan. Itu juga bisa dibilang bukti dari adanya evolusi. Adanya perbandingan fisiologi, adanya petunjuk biokimia ya, kromosom, DNA itu bisa melacak kalau kita ini sudah seberapa tua, kita mengalami evolusi apa aja, seperti itu ya. Terus adanya sisa alat-alat tubuh. Nah, ini semua ya merupakan bukti-bukti dari adanya teori evolusi. Bukti adanya evolusi. Jadi evolusi itu nyata ya. Kalau kita belajar di bangku sekolah ya, sekolah SMA kelas 2 biologi, kita sudah mempelajari ini.
ya. Walaupun dalam waktu bersamaan kita juga belajar agama yang mengajarkan manusia itu dari tanah gitu ya. Tapi begitu belajar biologi, oh ternyata manusia bukan dari tanah tapi hasil evolusi. Nah, jadi ada dua hal ini yang kita pelajari. Nah, perlu disadari kalau agama tidak merupakan bagian dari sains ya. Sekali lagi, agama tidak merupakan bagian dari sains. Kalau sains ya mempelajari hal-hal fisik, kalau agama sebenarnya fokusnya ke non fisik atau metafisik. Ya, hal-hal yang spirit gitu ya. Nah, kalau masalah yang masalah yang fisik seperti asal usul manusia, ya, keberadaan manusia itu kan hal yang fisik. Serahkan kepada sains sebenarnya, gitu ya. Nah, saya akan masuk ke dalam buku ini, Sapiens ini, ya. Kalau saudara download ya, saudara bisa baca 520 sekian halaman dengan puas. Nah, saya coba merangkumnya ya dalam bentuk lintasan waktu. Nah, sebentar ya. Mulai dari terjadinya segala sesuatu ya, 13,8 miliar tahun lalu. Miliar TL gitu ya. Tahun lalu. Ini proses Big Bang. Big Bang mulainya energi, terus mulainya kimia, fisika, waktu, semuanya dimulai dari proses Big Bang ini. Ya, zat energi muncul awal fisika, atau molekul muncul awal kimia. Zat mulainya energi, zat ya, fisika dan kimia. Jadi semula dari satu titik ya yang meletup atau meledak dalam tanda kutip gitu ya. Nah, dari satu titik ini semuanya akhirnya terpancar ya. Muncullah energi, zat ya. Kimia, fisika itu muncul dari sejak momen adanya Big Bang tersebut. Nah, proses Big Bang ini ya, momentum ini itu muncul pertama kali 13,8 miliar tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi semua ada permulaannya. Lalu 4, miliar tahun yang lalu terbentuklah planet Bumi. Ya, sini 4, miliar tahun lalu terbentuklah planet Bumi ya. Lalu 3,8 miliar tahun yang lalu kemunculan makhluk hidup awal biologi. 3,8 miliar tahun yang lalu. Kemudian 6 juta tahun yang lalu leluhur bersama terakhir manusia dan simpanse. 6 juta tahun lalu. Ya, ini dia bilang apa? Leluhur bersama terakhir. Manusia, simpanse. Nah, ada yang bilang gitu ya sama saya, selalu aja saya dengar ya, kalau kok kamu percaya sih manusia itu dari simpanse, manusia itu dari monyet gitu ya.
No, ya. Jadi ada banyak kesalahpahaman ya. Yang namanya evolusi itu tidak mengajarkan manusia dari monyet. Manusia dan monyet itu ya sejajar ya. Dulunya pernah punya satu nenek moyang yang sama di tahun kapan? 6 juta tahun yang lalu. Jadi udah lama banget. Nah, setelah 6 juta itu terpisah gitu. Yang satu cabang ini jadi manusia modern, jadi kita, yang satu ini jadi monyet atau simpanse gitu ya. Jadi bukan begini ya, bukan dari simpanse terus jadi manusia ya, nggak seperti itu ya. Tolong pahami ini ya, karena ini banyak salah pahamnya di sini gitu ya. Lalu 2,5 juta tahun yang lalu manusia berevolusi di Afrika. 2,5 juta tahun yang lalu manusia berevolusi di Afrika. Ya, saya huruf besar Afrika. Manusia yang saya maksud di sini ya. Oke, supaya jelas. Oke. Manusia yang saya maksud di sini ya adalah manusia purba ya, bukan manusia kita. Kalau manusia kita adalah manusia modern atau manusia sapiens gitu. Ini belum ada kita 2,5 juta tahun yang lalu ya. Yang ada adalah baru manusia purba. Di mana? Di Afrika. Jadi benua rumah dari spesies manusia purba termasuk kita nih, nah sebenarnya rumah kita tuh adanya di Afrika gitu ya. Jadi jangan heran kalau banyak arkeologi gitu ya, paleontologi itu mencari fosil-fosil larinya itu ke Afrika ya. Karena kenapa? Ya ini dia, asal muasalnya itu dari sana ya. Terus 2 juta tahun yang lalu manusia menyebar dari Afrika ke Eurasia, evolusi berbagai spesies manusia. 2 juta tahun lalu ya, manusia mulai berpencar dari Afrika dan mulai ada spesies-spesies manusia purba ya. 2 juta berbagai ya, dan ada berbagai spesies manusia purba. Oke, nah itu dia ya, 2 juta tahun lalu. Sapiens sudah ada, manusia modern seperti kita sudah ada belum ya. 500.000 tahun yang lalu manusia Neanderthal berevolusi di Eropa dan di Timur Tengah ya. 300.000 tahun yang lalu api mulai digunakan sehari-hari. Nah, 200.000 tahun yang lalu Homo sapiens berevolusi di Afrika. Jadi saya tulis aja di sini yang 200.000 ya. Di sini 200.000 kan ya. 200.000 tahun yang lalu sapiens atau kita, ras kita baru muncul di Afrika. Oke. Jadi kalau kita baca lebih jauh, sebenarnya itu evolusi itu tidak muncul tiba-tiba. Papanya itu bukan manusia terus anaknya jadi manusia, nggak bisa seperti itu. Ini perlu ya waktu ratusan, ribuan, jutaan tahun. Nah, di sini dijelaskan ya, 2 juta tahun ya yang lalu manusia purba sudah berpencar dari Afrika
ke benua yang lain ya. Nah, baru 200.000 tahun yang lalu ya, baru muncullah spesies kita di Afrika. Jadi tadi kan semuanya kan manusia purba itu adanya di Afrika kan, 2,5 juta tahun yang lalu. Nah, sebagian ini pergi gitu ke benua yang lain, muncul Neanderthal ya. Terus sudah mulai menggunakan api ya 300.000 tahun yang lalu. Nah, 200.000 tahun yang lalu ya baru muncul kita, ras kita nih manusia. Di mana? Di Afrika. Jadi rumah kita di Afrika memang. Oke. Terus 70.000 tahun yang lalu ya kita mengalami revolusi kognitif. 70.000 tahun yang lalu sapiens mengalami revolusi kognitif. Itu ya. Revolusi kognitif itu apa? Kognitif itu kepala ya, otak gitu ya. Ada kemampuan baru, ada akibat yang lebih luas. Kemampuan baru akibat revolusi kognitif ini apa? Kemampuan meneruskan informasi dalam kuantitas lebih besar mengenai dunia sekeliling. Kemampuan meneruskan informasi dalam kuantitas lebih besar mengenai hubungan sosial. Kemampuan meneruskan informasi mengenai hal-hal yang tidak sungguh-sungguh ada, seperti arwah pelindung suku, bangsa, perusahaan. Ini kemampuan-kemampuan sekarang, tapi dijelaskan lagi sama si Harari ini di buku ini juga. Oke. Akibat yang lebih luas apa? Merencanakan dan melaksanakan tindakan kompleks seperti menghindari singa dan berburu bison ya. Lalu kelompok yang lebih besar dan lebih kohesif ya, dengan jumlah anggota mencapai 150 individu. Jadi adanya kerjasama yang walaupun tidak saling mengenal orangnya gitu ya. Ada inovasi dalam berperilaku sosial secara cepat. Nah, itu adalah bagian dari revolusi kognitif yang dialami oleh sapiens. Bagaimana dengan adanya dengan manusia purba yang lain? Manusia purba yang lain tidak mengalaminya. Ya. Bagaimana dengan hewan yang lain? Hewan yang lain juga tidak mengalaminya. By the way, ya, yang namanya sapiens di dalam dunia sains, ya manusia kita nih di dalam dunia sains itu masuk ke dalam animal kingdom, ya, masuknya ke dalam dunia hewan, gitu ya. Cuma kita ini karena kita mengalami revolusi inilah, makanya kita ini berbeda. Di sini tadi udah dijelaskan kan, jadi dia sudah mulai manusia itu sudah mulai menerawang, berimajinasi, ya, sudah berpikir tentang arwah-arwah pelindung bangsa, ya, dan lain-lain gitu. Jadi ini cikal bakalnya munculnya agama, gitu ya. Nah, si sapiens ini yang tadinya bukannya spesies yang pandai berburu, tapi karena dia punya mata saya agak lilipan. Punya kemampuan ya berpikir, tukar informasi, berbicara ya. Sudah mulai adanya bahasa di situ. Nah, udah mulai ngerumpi ya. Di dalam buku ini si Yuval juga menuliskan ya. Kalau si sapiens ini bisa ngobrol itu berjam-jam gitu ya, sesama ini ya. Sesama temannya gitu ya. Ini yang membedakan dia ya spesies ini sama spesies yang lain gitu. Nah, karena ini bisa berkomunikasi, tukar pikiran, akhirnya bisa bekerja sama. Inilah yang membuat manusia menjadi predator yang mumpuni, predator yang ditakuti ya. Tadinya ngelihat singa kabur, ngelihat bison kabur, ya kan? Nah, begitu udah bisa berkomunikasi, ayo kita bikin jebakan yuk. Ayo kita nih bunuh yang ini ya, kita bunuh yang ini dulu ya. Gitu. Oh, kita sisakan yang ini untuk musim yang berikutnya. Biarin dia berternak dulu gitu. Nah,
seperti itulah yang gambarannya yang terjadi. Karena bisa berkomunikasi, akhirnya jadi predator yang paling atas, paling puncak ya. Itulah kita, spesies kita yang mengalami revolusi kognitif gitu ya. Nah, setelah kognitif ini apa lagi? Lalu Sapiens menetap di Australia di 40.000 tahun yang lalu. Nah, ini menyebar ya, 45.000 tahun yang lalu. Dari tadinya di Afrika menyebar, Sapiens menyebar sampai ke Australia. Itu ya, 30.000 tahun yang lalu. Di sini dicatat manusia purba Neanderthal itu punah. Lalu 16.000 tahun yang lalu Sapiens menetap di Amerika. Sudah melanglang buana mereka ini semua ya. Traveling, jalan kaki. 13.000 tahun yang lalu Homo floresiensis punah. Homo sapiens menjadi satu-satunya spesies manusia yang tersisa. 13.000 tahun yang lalu Sapiens menjadi satu-satunya manusia di bumi. Oke. Jadi kita lihat ya, di 2 juta tahun yang lalu ya, 2,5 juta tahun yang lalu manusia itu sudah ada. Lalu manusia itu berkembang biak, lalu terjadilah beberapa spesies di dalam manusia itu, dalam manusia purba. Manusia kita, ras kita, Sapiens itu baru muncul 200.000 tahun yang lalu. Nah, selang berapa waktu? 13.000 tahun yang lalu, Sapiens ini menjadi satu-satunya manusia di bumi. Apa hubungannya sih sama agama ini? Nanti saya jelasin ya. Ini menarik nih berikutnya nih ya. Oke. Lalu 12.000 tahun yang lalu. Nah, ini dia Sapiens masuk ke dalam revolusi pertanian plus agama ya. Nah, ini dia ya, saya kasih tanda ya. Yes. Jadi tadinya ya, pada saat masuk ke dalam revolusi kognitif ya, 70.000 tahun yang lalu, manusia itu sudah punya daya hayal ya kan. Oh, kalau saya berburu di sini semoga saya selamat ya. Semoga ada arwah-arwah yang nolongin saya. Arwahnya ayah saya yang sudah meninggal, nenek saya, buyut saya. Itu udah punya terawangan seperti itu mereka ya. Nah, saya bikin ini ya. Pada tahun 12.000 tahun yang lalu ya, Sapiens masuk ke dalam revolusi yang kedua, yaitu revolusi pertanian. Disinilah munculnya agama-agama ya. Memang agama-agama yang masih primitif ya, animisme, menyembah laut, bintang, bulan ya,
pohon, air terjun disembah, ya. Ya, banyak penyembahannya. Oke, terus kita masuk lagi, ya. Masuk ke saya ceritain aja di sini ya. 5.000 tahun yang lalu ya, kerajaan, tulisan, dan uang pertama itu muncul. Ya, muncullah agama politeis 5.000 tahun yang lalu. Baru muncul nih agama politeis. Di mana? Adanya di Mesopotamia ya. Jadi penemuan arkeologi itu menemukan kalau ada peradaban kuno di Mesopotamia, karena mereka itu sudah hidup settle ya. Manusia itu tadinya nomaden lalu hidup menetap ya, bercocok tanam ya, masuk ke dalam revolusi pertanian. Jadi sudah tidak lagi hidup berpindah-pindah tempat. Nah, di sanalah mereka mulai memiliki penyembahan-penyembahan, agama-agama di mana sembahannya itu beragam. Nah, Mesopotamia itu dikenal dengan ribuan dewa-dewi. Ya, dewa yang tertinggi itu ada, lalu ada dewa-dewa di bawahnya. Dewa tertinggi itu dewa langit, lalu yang di bawahnya matahari, bulan, kesuburan, dewa perang, ya, dan yang lainnya. Gitu, ya. Ini belum ada nih, namanya Abraham itu belum ada, ya, karena Abraham itu munculnya di 2000 sebelum Masehi, ya. 2000 sebelum Masehi ditambah 2000 sekarang berarti 4000 tahun yang lalu kan. Ini 5000 tahun yang lalu. Terus oke, saya pikir seterusnya nanti ya Bapak Ibu rekan-rekan bisa baca di buku ini seperti apa ya. Saya mau jelaskan lebih jauh apa yang sudah ada. Oh ya, saya tambahkan lagi ya, 500 tahun yang lalu itu 500 tahun lalu itu Sapiens memasuki revolusi sains ya. Jadi 3 kali ras kita itu mengalami revolusi. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah Adam itu ada? Ya, Adam itu adanya di dalam imajinasi, bukan di dalam kehidupan nyata di bumi. Ya, adanya di imajinasi penulis kitab Bible atau kitab Kejadian, kitab Bereshit gitu ya. Jadi pada saat ya manusia hidup settle mengalami revolusi pertanian ya, mereka bercocok tanam, membangun desa ya supaya aman ya dari serangan binatang yang lain ya, dibangun rumah-rumah ya, pertahanan sekeliling kampung, sekeliling desa mereka diperkokoh dan lain sebagainya. Nah, lalu muncul berbagai penyembahan kepada dewa-dewi termasuk ritual-ritualnya. Nah, itu dimulai di Mesopotamia. Mesopotamia satu peradaban di mana sudah ada tulisan di sana. Nah, dari Mesopotamia kemudian muncullah bangsa Akkadian. Akkadian mengalahkan si Mesopotamia ini. Nah, dari situ muncullah bangsa yang lain, ada Persia, ada Babilonia yang juga saling berperang. Memang si Sapiens ini ya
dia punya gen atau punya kebiasaan itu sebagai predator ya. Pada saat masih nomaden ya, sapiens ini mematikan atau memangsa spesies hewan yang lain. Tapi begitu sudah settle ya, sudah memiliki desa sendiri ya, memiliki kerabat sendiri, masyarakat sendiri. Nah, ada muncul bangsa yang lain, bangsa sama bangsa akhirnya ini berperang gitu, nggak damai gitu ya. Itu memang sudah bawaannya sapiens gitu, maunya bertengkar, maunya berantem gitu ya. Jadi memang begitu sejarahnya ya. Nah, agama politeis ini ya, itu ada di zamannya ya, mereka ini sudah memulai zaman pertempuran, zaman peperangan bangsa sama bangsa gitu ya. Ini agama politeis. Jadi kalau ditanya si Adam ada di tahun keberapa, Adam itu adalah kisah mitologi ya, kisah kiasan yang dibuat oleh orang Yahudi yang menulis kitab Bereshit, yang menulis kitab kejadian itu. Jadi tidak ada pernah ya catatan, bukti juga yang menyatakan manusia itu memang dari debu tanah ya, tidak ada ya. Kita belajar di universitas manapun ya, kalau kita tanya ke dokter, profesor, kita cari ke perpustakaannya bukti-bukti itu tidak pernah ditemukan gitu. Yang ada apa ya, ini dia, manusia itu mengalami proses evolusi. Begitu ada manusia purba, masuklah kita, lama-lama ada manusia sapiens kita. Nah, sapiens kita itu sempat ya bersama-sama dengan 4 atau 5 manusia purba yang lain, tapi karena kalah ya dalam bersaing ya, akhirnya mereka itu punah. Yang ada tersisa adalah manusia sapiens kita sebagai pemenang, ras penakluk ya. Bukan hanya menaklukkan manusia purba yang lain, menaklukkan ini dunia binatang seutuhnya. Kita menjadi predator yang ditakuti ya. Gajah kita bisa kalahkan, singa, beruang, semua binatang buas itu kita bisa kalahkan kalau kita bekerja sama. Ini adalah ras yang menakutkan di dunia hewan gitu ya. Nah, karena kita ini bisa sudah bisa berhayal masuk ke dalam revolusi kognitif, terus kita juga lebih sehat karena kita juga masuk ke dalam dunia pertanian, revolusi pertanian ya. Akhirnya berkembanglah imajinasi itu ya. Jadinya ada banyak penyembahan dewa sama dewa kawin punya anak ya. Terus anaknya juga kawin sama dewa yang lain punya anak lagi gitu. Terus lalu ada dewa jahat, ada dewa baik ya. Nah, hayalan itu berkembang demikian pesat ya, sehingga melahirkan agama-agama. Nah, kita bisa lihat ada agama di Sumeria ya, agama di Babilonia, agama di Kanaan ya, agama di Mesir juga. Nah, kemudian muncullah ya bangsa Israel dari tanah perjanjian Mesir gitu ya, menguasai Kanaan dengan berperang. Kan berperang terus, ini zaman perang ya. Masih belum ada Yesus yang mengajarkan kasihi musuh gitu. Yesus itu baru muncul di abad 1. Nah, Israel ini adanya kan 1400-1300 sebelum Yesus lahir gitu. Jadi masanya itu masa-masa peperangan terus gitu pada saat itu, untuk memiliki tanah gitu ya, properti. Jadi nah, si bangsa Israel ini berbeda dengan bangsa yang lain ya. Mereka itu menganut sistem kepercayaan monoteis ya. Jadi kalau Tuhan di politeis ya, dia punya Tuhan tertinggi, lalu ada dewa-dewi yang lain di bawahnya. Nah, kalau di dalam monoteis ya, Tuhan cuma satu, di bawahnya ini ada sosok-sosok divine, sosok ilahi yang disebut bukan dewa, tapi malaikat gitu ya. Jadi strukturnya seperti itu. Yang membedakan adalah
kalau yang di politeis ya, dewa dewi yang kecil-kecil ini itu bisa disembah ya, bisa diajak bicara juga ya. Begitu juga dewa yang tertinggi gitu. Nah, kalau di dalam masyarakat monoteis ya, seperti Israel Yahudi ini, yang namanya malaikat itu diyakini keberadaannya, diyakini keilahiannya juga ya, diyakini memiliki peran yang penting dalam kehidupan, tapi ya tidak disembah gitu ya, tidak diajak berbicara. Nah, penyembahan itu langsung diarahkan kepada Tuhan yang paling tinggi ini. Begitu adalah gambaran antara politeis sama monoteis. Nah, pada saat si Israel ini membangun bangsanya ya, juga ada dituliskan ya oleh penatua-penatua mereka ya. Mereka juga meyakini kalau nabi mereka yang awal adalah Musa menuliskan ya, menulis apa? Kitab Bereshit, kitab Kejadian. Nah, jadi yang menuliskan kisah Adam Hawa pencetusnya adalah si Musa ini gitu. Nah, dia mendapatkan pengetahuan dari mana? Karena dia mendapatkan pendidikan ya dari Mesir ya, sebelum dia beralih pekerjaan gitu ya menjadi nabi bagi bangsa Israel. Dia tadinya di Mesir mengenyam pendidikan di sana. Oleh karena itu dia mendapatkan informasi agama-agama lain ya dari Mesir yang pada saat itu sangat berkuasa. Kalau sekarang seperti Cina atau Amerika lah ya, gitu ya. Nah, di Mesir itulah dia menyerap banyak informasi dari agama-agama lain, sehingga dia membuat ya cerita-cerita mistik ya, cerita-cerita yang mengandung juga unsur-unsur kebaikan, unsur-unsur moralitas yang bisa diturunkan kepada keturunan bangsa Israel dari abad ke abad gitu ya. Jadi dibuatlah kisah cerita ya, bagaimana manusia itu ada ya, bagaimana konsep keilahian dari bangsa Israel. Jadi Tuhan ya menciptakan segala sesuatunya dalam 6 hari. Pada hari ke-7 ya, Tuhan atau Elohim itu beristirahat. Nah, konsep Tuhan beristirahat ini sendiri juga sebenarnya sudah ada di dalam konteks budaya-budaya sebelumnya. Jadi di agama politeis yang lain juga ya Tuhan beristirahat juga gitu, walaupun Tuhan Maha Perkasa ya, bukan karena dia kecapean bekerja gitu ya, tapi memang ya gambarannya seperti itu ya. Tuhan juga seperti manusia ya, jadi ada waktunya untuk beristirahat gitu. Nah, si Musa ini menuliskan ya kitab ini gitu ya. Nah, jadi ini kitab ya, termasuk kitab kisah Adam Hawa, itu bukan kisah sebenarnya, tapi kisah yang dibuat ya oleh Musa ini sehingga merangkum banyak ajaran moralitas. Nah, cerita inilah yang diajarkan dari mulut ke mulut ya, dari kakek ke ayah, ayah ke anak, anak ke cucu, terus demikian gitu ya, dari abad ke abad ya. Kalau tidak dibuat ke dalam satu cerita ya, misalnya, anakku kamu harus menyembah Tuhan, anakku jangan menyembah berhala, anakku ya kamu itu bukan siapa-siapa, anakku jangan melawan Tuhan, jangan berdosa, nanti kamu dibuang sama Tuhan. Nah, kalau dengan pesan-pesan seperti itu aja ya, itu tidak akan lestari turun temurun ya. Tapi kalau pesan-pesan moral ini dibuat di dalam suatu cerita, sehingga ya cerita itu menarik ya pada saat disampaikan, sehingga ini masuk ke dalam benak dan sulit untuk dilupakan. Sama seperti kita ya kan, sejak sekolah minggu kita sudah diajarkan
bagaimana Tuhan menciptakan Adam Hawa, makanya sulit untuk dilupakan gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang berpikir memang dulunya manusia itu dari tanah ya, dulunya manusia itu diuji ya, ada ular yang bisa berbicara, akhirnya sulit untuk menerima kenyataan kalau itu sebenarnya adalah kisah mitologi, kalau sebenarnya itu adalah kisah dari orang Yahudi ini, kisah dari penulis kitab Bereshit saja ya. Ini cukup kontroversial ya, tapi inilah yang saya dapatkan dari uskup yang mentabiskan saya ya. Seperti tadi saya sempat singgung ya, kalau uskupan ini ada di Australia ya, selain juga fokus ke dalam arkeologi terus sains ya, ajaran mistiknya juga cukup dalam, sehingga memang bisa jadi acuan pengajaran yang berimbang ya, bukan hanya roh yang dalam, ngeroh gitu, tapi juga menjejakkan kaki gitu, meyakini satu hal yang historical gitu ya. Tahu kalau ini adalah kisah historical, ini bukan historical ya. Jadi kisah Adam Hawa itu bukan kisah yang benar-benar terjadi ya. Tidak ada manusia itu dari tanah, tidak ada manusia perempuan dari tulang, tidak ada ceritanya ular yang bisa berbicara gitu ya. Anak saya aja kalau saya tanya, dia nggak percaya kalau ular itu pernah bisa berbicara. Jadi memang itu adalah kiasan ya. Nah, seiring waktu berjalan ya, 500 tahun yang lalu sapiens memasuki revolusi sains, sehingga sains terus berkembang ya. Dan ini mempengaruhi juga setiap agama yang ada di planet ini ya. Semua agama akhirnya bisa diuji oleh sains ya. Kalau misalnya ada agama, wah dulu manusia pertama itu lahirnya di matahari, lalu sebelum ke bumi ke bulan dulu, itu kita sudah tahu kalau itu tidak mungkin terjadi ya. Kenapa? Karena matahari sangat panas ya, manusia sendiri aja tidak mungkin ke sana ya dengan apa adanya ya, pasti akan terbakar. Begitu juga manusia di bulan tidak ada oksigen ya, sehingga kalau di sana aja apa adanya pasti akan mati. Nah, kalau ada kitab yang menulis seperti itu, pasti itu juga merupakan kisah kiasan atau mitologinya saja gitu. Jadi semua agama ya, mau tidak mau diperhadapkan dengan perkembangan sains ya, mau tidak mau ya, termasuk juga Judaism, termasuk juga Kristen ya, lalu agama yang lain juga ya, tidak bisa tidak. Nah, sains juga bisa membuat satu agama itu menyebar ya. Sains membuat manusia itu berkomunikasi, yang tadinya hanya berkomunikasi face to face, sekarang kan dengan adanya platform media online ya, seperti ini kita bisa berdiskusi satu sama lain, walaupun saya ada di Jakarta, rekan-rekan ada di benua yang lain, bukan planet yang lain ya. Itu masih jauh nanti gitu. Oke, inilah gambaran dari isi dari buku ini, Sapiens ya. Detailnya saudara-saudara bisa baca sendiri. Sekali lagi, link untuk mendapatkan buku Sapiens ini ya, bisa saudara dapatkan di bawah dari video ini gitu ya. Nah, kalau saudara-saudara mau ada yang ditanyakan ya, dipersilahkan ya. Saya bukan seorang debator ya, bukan seorang yang suka berdebat. Kalau misalnya saudara-saudara masih meyakini kalau manusia itu asal usulnya dari tanah, silakan yakini terus ya, karena tujuan dari adanya agama sebenarnya bukan membuat manusia itu pintar. Sains yang membuat manusia itu pintar, tapi
tujuan beragama itu membuat karakter manusianya, penganutnya menjadi lebih baik, ya. Jadi kalau saya belajar agama A, saya lebih baik dari kemarin. Saya besok lebih baik dari hari ini. Itu tujuan belajar agama. Tapi kalau tujuan belajar sains, ya di sini lebih pintar, lebih kreatif. Oke, itu aja dari saya, ya. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata ya saya yang salah, terutama karena ini membahas isu yang cukup kontroversial. Baik, itu aja, saya undur diri. Assalamualaikum, shalom, alaikum.